warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Nur Hasanah. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang jurnal penutup. Apa sih itu jurnal penutup? Sudah ada yang tahu atau belum? Nah, dalam pembahasan kali ini ada 4 subbab. Yang pertama yaitu tentang pengertian jurnal penutup. Kemudian ada tujuan pembuatan jurnal penutup. Yang ketiga itu ada akun-akun yang memerlukan jurnal penutup. Dan yang keempat itu tahap penyusunan jurnal penutup. Yang pertama yaitu apa sih itu jurnal penutup? Jurnal penutup atau closing journal entry yaitu jurnal yang diterbitkan di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat dari penutupan jurnal tersebut, akun-akun sementara tersebut itu menjadi nol atau sama saja kita mengenolkan akun-akun sementara. Dan akun-akun yang ditutup itu merupakan akun nominal serta akun pembantu modal. Tujuan dari pembuatan jurnal penutup yaitu ada 6. Yang pertama yaitu menutup saldo akun sementara, menjadikan saldo tersebut itu 0. Kemudian yang kedua, supaya saldo akun modal memberikan gambaran jumlah yang sesuai dengan kondisi akhir periode, serta menjadikan saldo akun modal akan sama dengan jumlah akhir yang dilaporkan di neraca. Kemudian yang ketiga yaitu membedakan transaksi akun pendapatan dan beban supaya tidak tercampur dengan jumlah nominal dari perolehan dan beban di tahun berikutnya. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan neraca awal periode berikutnya sesudah dilakukan penutupan buku. Yang kelima, memudahkan ketika kita melakukan pemeriksaan karena sudah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode yang sekarang dengan periode akuntansi berikutnya. Yang keenam yaitu menunjukkan informasi keuangan yang nyata dari suatu perusahaan sesudah dilakukan penutupan. Akun yang sebenarnya tersusun yaitu atas harga, kewajiban, dan ekuitas. Nah, udah ada yang tahu belum apa saja sih akun-akun yang memerlukan jurnal penutup? Ada 2 yaitu akun nominal dan akun pembantu modal. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan serta beban, dan akun pembantu modal itu terdiri dari prive dan ikhtisar laba rugi. Yang selanjutnya yaitu tahapan penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, kita harus menutup akun pendapatan dengan cara memindahkan akun pendapatan serta akun penjualan itu ke debit dan akun ikhtisar laba rugi itu ke kredit. Yang kedua yaitu menutup akun-akun beban. Caranya yaitu dengan memindahkan akun-akun beban, akun potongan penjualan, akun retur penjualan, diskon penjualan, dan harga pokok penjualan itu ke kredit, dan akun ikhtisar laba rugi itu ke debit. Sebagai contoh, akun ikhtisar laba rugi dengan total keseluruhan itu ada di debit, serta retur penjualan, potongan penjualan, HPP, dan beban itu ada di kredit. Yang ketiga yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi. Terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, jika perusahaan itu memperoleh laba dan perusahaan itu memperoleh rugi. Jika perusahaan itu memperoleh laba, akun ikhtisar laba rugi itu lebih besar di kredit daripada di debit. Kemudian jurnal penutupnya adalah dengan mengkredit akun modal pemilik perusahaan. Sebagai contoh, ikhtisar laba rugi terdapat di debit dan modal ada di kredit. Kemudian kemungkinan kedua yaitu jika perusahaan itu memperoleh rugi. Jika akun ikhtisar laba rugi itu lebih besar di debit daripada di kredit, maka itu menandakan perusahaan itu memperoleh kerugian. Jurnal penutupnya adalah dengan cara mendebet akun modal milik perusahaan. Sebagai contoh, modal ada di debit dan ikhtisar laba rugi ada di kredit. Kemudian yang terakhir yaitu menutup akun prive dengan cara mendebitkan akun modal dan
mengkreditkan Prive. Sebagai contoh, modal ada di debit dan Prive ada di kredit. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum tentang materi jurnal penutup? Setelah ini, saya akan memberikan latihan agar kalian lebih dapat memahami tentang materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.